Yes. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, saya percaya bahwa Shalom. ya kita yang ada di Zoom ini adalah pilihan Allah ya. Amin. Amin. Kita yang ada di Zoom ini adalah anak-anak Allah yang sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ajak kita untuk berdoa Bapak Salah Tuhan. Ya, kita berdoa Bapak Ibu boleh membuka hati untuk Tuhan. Mungkin ada yang sakit yang ikut Zoom ini. Buka hati kepada Tuhan, izinkan Tuhan masuk melalui firman Allah, maka itulah yang menyembuhkan engkau. Firman Allah itulah yang menyembuhkan kita, bukan siapa-siapa. Ya, firman Allah itu yang kita terima, yang kita jujur tinggi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi berkat, menjadi kesehatan, kesembuhan bagi segala sakit penyakit pun. Apakah bersyukur Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Ini adalah peluang dan kesempatan yang sungguh dahsyat yang Kau berikan kepada kami untuk boleh menghadap hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk meninggikan Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Setiap Tuhan anak-anak-Mu yang ikut Zoom ini, hamba berdoa bentengi kami dengan kuasa-Mu, hingga kami boleh ada dalam tawanan Roh Kudus, dan kami boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami boleh berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan bersama Roh Kudus, dan kami boleh hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, dalam melalui firman Allah malam hari ini, bila ada yang sakit di dalam Zoom ini, itulah yang menyembuhkan mereka. Karena firman Allah di saat Engkau berfirman, di saat Engkau Tuhan Yesus berkata-kata, maka segala penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ini hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, mohon tuntun Roh Kudus, hingga apa yang hamba sampaikan tidak berasal dari hasil pemikiran manusia, tidak berasal dari logika manusia, tapi berasal daripada Tuhan Roh Kudus, hingga apa yang hamba sampaikan boleh memberkati kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya penyampaian firman Allah, hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami, hingga kami boleh mengakhiri pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu dengan sapaan Shalom. Shalom. Ya, Shalom semuanya. Saya percaya kita berada di dalam sukacita, kita berada dalam damai sejahtera. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sama Ibu Lydia waktu itu, tema adalah berjalan dalam roh. Ya, bangsa Tuhan. Berjalan dalam roh mestinya dalam Roh Kudus, ya, bukan roh dunia, ya, bukan roh setan, ya. Dalam maksud firman Allah ini berjalan dalam Roh Kudus, ya, Bapak Salah Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-14, Roma 8 ayat 14. Saya baca di situ dan nanti bisa Ibu Pungki mempersiapkan kita untuk membaca Galatia 5 ayat 16 dan 25. Yang kita baca dulu, saya baca dulu ayat Roma 8 ayat 14. Ya, Roma 8 ayat 14. Bagi Bapak Ibu yang ada di kita boleh dibuka. Nah, juga kalau ada kitab atau HP suci juga boleh dibuka, ya, bangsa Tuhan. Karena kitab suci, Alkitab suci dan HP suci. Sekarang kan ada dua sekarang Alkitab, ya, Alkitab suci dan HP suci. Karena di dalamnya ada firman. Tapi jangan baca Instagram, jangan buka Messenger. Ya, kalau dikatakan buka Alkitab bukan HP suci, berarti yang dibuka adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Bapak Ibu, saya baca kepada kita Roma 8 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sekali lagi saya sampaikan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, kalau semua orang dipimpin oleh Roh Allah berarti dia anak-anak Allah.
Berarti kalau tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, berarti dia bukan anak Allah. Anak siapa? Saya tidak tahu. Anak siapa itu Bu Fungki? Mungkin tahu. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Rasul Paulus berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 Bu, ayat 16 dan 25. Tolong Bu Fungki membaca kepada Bu. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Ayat 16, demikian bunyinya. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, 25 Bu. Kita nanti 25. ada kaitannya di sana. Ya Bu. Jikalau kita hidup oleh roh, Ya. baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, Bapak Ibu ayat 14 ayat di Roma 8 ayat 14 dan Galatia pasal 5 ayat 6 dan ayat 25 itu tidak lepas daripada hiduplah dalam roh. Ya, hidup dalam roh kudus ya, bukan roh dunia. Nah, kita akan belajar bangsa Tuhan. Ada dua kata di sana yang kita harus pelajari. Ya, di situ di dalam ayat yang ke-16 tadi, hiduplah oleh roh. Nah, Bapak Ibu, kata yang diterjemahkan itu hidup atau hidup dalam roh dalam teks kita di atas berarti yang pertama. Ya, saya beritahukan kepada kita dulu supaya kita tahu. Nanti kita akan melihat bagaimana karakteristik orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya beritahu dulu kepada kita apa itu hidup dalam roh. Ya, kata yang diterjemahkan untuk hidup dalam teks ini adalah yang pertama dalam bahasa Yunani bangsa Tuhan. Peripateo. Peripateo itu adalah kegiatan ya, kegiatan kaki yang membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu namanya hidup. Ya. Paripateo. Kegiatan kaki untuk membawa ke tempat yang satu ke tempat yang satu, itu namanya hidup, paripateo. Dalam Perjanjian Baru, kata ini digunakan secara figuratif ya, untuk menggambarkan tingkah laku dan gaya hidup anak-anak Tuhan. Ya. Hidup dalam roh itu adalah menunjukkan gaya hidup atau tingkah laku seorang anak Tuhan. Makanya di dalam ayat 25 tadi berkata, firman Allah di situ, ya bangsa Tuhan, apa di situ? Jikalau kita hidup oleh roh, ya, jikalau gaya hidup kita hidup dipimpin oleh roh, ya, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Kalau kita sudah hidup, jikalau kita hidup oleh roh, maka kita harus dipimpin oleh roh. Makanya paripateo itu adalah membawa langkah kita ke langkah lain untuk berjalan, untuk menuju ke tempat yang satu dengan pimpinan Tuhan. Itu yang namanya dipimpin oleh roh, berjalan dalam Roh Kudus. Roma 6 ayat 14, ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian Yesus. Untuk apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dalam hidup ini atau paripateo ini dalam hidup yang baru. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dia berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada, sudah datang. Ya, kamu adalah ciptaan baru. Makanya orang yang sudah diciptakan yang baru oleh Tuhan, maka dia harus hidup di dalam roh. Atau berjalan bersama Roh Kudus. Ya, baik salah Tuhan. Itu paripateo. Ya, hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua adalah sotikeo. Stokeo ini adalah di dalam ayat yang ke-25. Ya, kita nanti perhatikan di sana. Jikalau kita hidup oleh roh, ya, bila kita hidup oleh roh, ya maksudnya Tuhan, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ya, kalau hidup kita ada di dalam Roh Kudus, izinkanlah hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa berjalan bersama Roh Kudus. Nah, kalau kita berjamaah dengan Roh Kudus, maksudnya Tuhan, tidak ada yang sesat, tidak ada yang rugi, ya, tidak ada kecelakaan, maksudnya Tuhan. Stoikeo ini adalah mempunyai beberapa arti, ya. Tetapi gagasan umumnya ialah
bersetuju dengan atau mengikuti pimpinan roh. Ya, setuju dan mengikuti pimpinan roh. Mengikuti apa yang dikatakan Roh Kudus. Makanya kita kalau berdoa itu, Tuhan, kami sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus selalu menolong kami. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya fungsi Roh Kudus itu adalah menolong kita. Ya, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ya 16 di sana bahwa Roh Kudus itu dikirimkan ke dunia ini untuk menolong kita. Nah, menolong dari segi apa? Ya, menolong dalam kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, masalah Tuhan. Ya, seperti contohnya, masalah Tuhan, kita mau mendoakan orang sakit, ya, kita tidak bisa, masalah Tuhan. Tidak bisa karena kita manusia biasa di dalam dosa. Tapi itulah fungsinya Roh Kudus yang dikirimkan oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, dikirimkan itu untuk buat kita, menolong kita. Bapak Ibu, waktu saya melaksanakan Natal perdana di perintisan saya yang pernah saya sampaikan kepada kita di Zoom ini, ada salah satu jemaah yang sakit, masalah Tuhan, tanggal 25 Desember, ya saya Natalan di tempat jemaah di sana, 1 hari full, lalu mereka berkata ada jemaah yang sakit, Pak Pendeta, ya tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, tidak bisa makan, dan lain sebagainya, masalah Tuhan. Lalu saya minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan, aku mau mendoakan dia, saya tidak bisa. Mohon Roh Kudus tolong saya. Apa yang terjadi masalah Tuhan? Ya, setelah kami injili mereka, beritahu mereka firman Tuhan bahwa tidak ada Allah yang mampu menolong kita, tidak ada Allah lain yang sanggup menyembuhkan kita selain nama Yesus Kristus. Nah, masalah Tuhan akhirnya saya berdoa untuk anak orang ini, namanya Pak Sukoro, masalah Tuhan ya. Aku bilang, Tuhan, Roh Kudus, tolong Roh Kudus sembuhkan Bapak ini sehingga dia bisa besok bisa datang ke Natal. Nah, Bapak Ibu, dengan kuasa Tuhan, bukan karena saya hebat, kami berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, roh setan bisa mengingkap Bapak ini, saya patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan saat ini saya lepaskan kesembuhan daripada Tuhan, nah, dia besok bisa sembuh. Ya, masalah itu apa yang terjadi, masalah Tuhan. Ya, besok siang dia sudah bisa jalan, sehingga dia bisa ikut Natal kami dari tanggal 26 Desember. Ya, dia bisa ikut Natal malam-malam, masalah Tuhan. Ya. Nah, ini karena kita selalu dipimpin oleh Kudus, ya. Kita mengikuti, kita bersetuju dan mau mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya, itu namanya hidup di dalam Roh Kudus. Ya. Ya. Dengan menggunakan kata ini, Perjanjian Baru sedang berbicara tentang apa? Ya, kita bertahu bahwa Perjanjian Baru sedang berbicara tentang yang pertama, mengubah penampilan. Ya, kalau dulu kita hidup dalam daging, masalah Tuhan hidup di dalam maunya sendiri, kalau orang Jawa bilang karebu dewe atau maunya sendiri. Sekarang tidak, dia harus dipimpin Roh Kudus, dia berjalan bersama Roh Kudus. Ya, nanti baca di sana di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 dan 24, ya, baca di rumah. Yang kedua, ya setelah dia mengubah penampilan, hidup mengikuti langkah iman Abraham. Apa itu iman Abraham? Ketaatan, kejujuran, masalah Tuhan. Ya, nanti baca di dalam Roma pasal 4 ayat 12 ya. Hidup mengikuti aturan Allah. Itu namanya itu hidup dalam roh, mengikuti aturan Allah. Galatia pasal 6 ayat 16. Mengikuti garis yang sama dengan standar yang benar. Hidup di dalam standar firman Allah. Hidup kita harus berdasarkan firman Allah, bukan karena logika, bukan karena kepintaran, bukan karena sudah sekolah Alkitab bisa dirangkai firman Allah, lalu dimasukkan dalam pikirannya dan dia berkata itu sudah benar. Bapak Ibu keliru. Ya, saya katakan kepada kita, pedoman kita adalah hanya Alkitab. Ya, hanya firman Allah. Ya, ada seorang profesor bangsa Tuhan yang bernama Anthony Palma. Ya, Profesor Anthony Alma mengatakan bahwa jadi hidup atau berjalan dalam roh adalah hidup yang dikontrol oleh roh. Ya. Berjalan dalam roh itu adalah hidup yang selalu dikontrol oleh Roh Kudus. Makanya kalau saya selalu berdoa pagi hari untuk melakukan aktivitas kami, Tuhan tolong Roh Kudus kontrol kami, pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu ini Tuhan. Kenapa? Maksudnya Tuhan, karena kita tidak pernah menyadari apa yang kita lakukan. Yang kita berkata itu sudah benar, padahal di hadapan Allah itu salah, keliru. Nah, makanya kita harus meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita dikontrol. Itu pendapat daripada Anthony Palma, masalah Tuhan. Ya.
Hidup itu adalah jadi hidup atau berjalan dalam roh adalah hidup yang dikontrol oleh roh. Ya, seorang yang sudah lahir baru, ia punya tanggung jawab untuk mengikuti, ya, meneladani, bersetuju atau berada dalam pimpinan Roh Kudus atau menempatkan dirinya pada jalan yang sama dengan Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah rohani. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita tidak mengikuti atau bersetuju atau berada atau menempatkan diri kita di jalan Roh Kudus, kita tidak bisa berbuah apa-apa. Ya, Bapak saudara Tuhan, nanti kita akan mengupas lagi saudara Tuhan kapan ada Tuhan, bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Ya, Bang saudara Tuhan, salah satu Yohanes 15 ya, ayat 8 ayat 4 di 45 di sana berkata, ya, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu dan kamu berbuah banyak. Dan orang yang berbuah banyak aku bersihkan supaya dia lebih lagi berbuat banyak. Ayat 6 di sana berkata atau ayat 7, orang yang di luar aku dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dia bersetuju, dia menempatkan dirinya pada jalan yang sama dengan Roh Kudus, ya. Dia bisa berada di dalam tuntunan Roh Kudus dan akhirnya dia bisa berbuah rohani. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 23 di sana berkata, ya, nanti baca di rumah saudara Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar saudara Tuhan karakteristik orang yang berjalan dalam roh. Ya, sekali lagi saya katakan karakteristik, ya, karakteristik orang yang berjalan dalam roh. Yang pertama, catat baik-baik saudara Tuhan. Karakteristik orang yang berjalan dalam roh adalah orang yang cinta firman Tuhan. Ya, itu ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu tanpa bertemu dengan Allah melalui firman Allah. Kalau dia berkata, aku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi tidak pernah menghadap Alkitab, tidak pernah membaca firman Tuhan, masalah Tuhan, ya, itu bohong, masalah Tuhan. Ya. Nah, nanti kalau ada orang yang sakit di tempat ini, masalah Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Ya. Baca terus firman Allah, ketemu terus dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ketemu dengan Tuhan itu, masalah Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kekuatan, dan lain sebagainya. Ya, makanya orang yang dipimpin oleh Kudus pasti dia rindu untuk bertemu dengan firman Allah. Ya, orang yang hidup dalam Roh Kudus menyukai firman Allah. Sebab apa? Karena firman Allah itu berasal dari Roh Kudus. Ya, maksudnya Tuhan bisa dibacakan kepada kita di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 21. Masih ada Ibu Fungki? Halo? Masih ada Ibu Fungki atau siapa? Ibu-ibu di situ. 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 21. 2 Petrus pasal 2 ayat 21. Iya. Ya. Demikian bunyinya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, di situ dikatakan salah Tuhan, ya, bahwa firman Allah itu berasal dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah yang menuntut kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Tanpa Roh Kudus, masalah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berjalan kebenaran. Percayalah, ya, masalah Tuhan. Kalau kita selalu merindukan firman Allah, masalah Tuhan, dan itulah yang menuntut kita. Yang kedua, masalah Tuhan, Roh Kudus mengingatkan tentang firman Allah. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah mengingatkan kita tentang firman Allah. Kita percaya bahwa firman Allah itu Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, pada awalnya, pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, Allah adalah firman. Ya, maksudnya Tuhan, kalau orang Jawa bilang bahwa Allah itu manunggal dengan Allah. Ya, firman Allah manunggal kali Gusti. Artinya firman Allah itu menyatu dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak salah Tuhan, kalau kita ketemu firman Allah, berarti kita ketemu Tuhan. Oleh karena itu salah Tuhan, mari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Milikilah karakteristik ini, orang yang cinta firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi kecintaan kita. Ya.
menjadi kesukaan kita. Makanya Raja Daud berkata, masalah Tuhan, ya di dalam firman Allah di sana, kesukaannya adalah firman Allah. Ya, di dalam Mazmur pasal yang pertama, masalah Tuhan ya, kesukaannya firman Allah, dan dia uraikan di situ, orang yang suka firman Allah dia akan diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, ya, dikuatkan oleh Tuhan. Itu wujud daripada kesukaan terhadap firman Allah. Ya, nanti baca di sana di dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus adalah guru memberikan pengertian tentang firman Allah. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, orang yang suka firman Allah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka diajar oleh firman Allah. Ya, kalau kita tidak tahu apa arti firman Allah itu, salah satu yang kita baca, maka mintalah pimpinan Roh Kudus. Dia akan mengajar kita, dia akan memberitahukan kita apa yang dimaksud dengan firman Allah yang kita baca. Nah, Bapak saudara Tuhan, saya percaya bahwa kita yang ada di Zoom ini adalah memiliki kerinduan, memiliki kecintaan untuk membaca firman Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bisa berjalan bersama Roh Kudus. Ya, Bapak saudara Tuhan, Roh Kudus adalah guru, ya, yang memberikan kita pengertian tentang firman Allah yang kita baca. Yang kedua, karakter yang kedua, saudara Tuhan, suka berdoa dan beribadah, ya, menyembah Tuhan. Orang yang dipimpin atau berjalan dalam Roh Kudus, dia suka berdoa dan ibadah kepada Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang dicari oleh Tuhan. Pernah saya sampaikan kepada jemaat, Bapak saudara Tuhan, dan saya sampaikan kepada kita di Zoom ini. Tubuh kita ini, saudara Tuhan, atau daging kita ini, saudara Tuhan, tidak pernah dan tidak bakal pernah ketemu dengan Tuhan. Tidak pernah ketemu dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena daging ini adalah daging. Ya. Tapi yang bisa bertemu dengan Allah, yang bisa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Roh Kudus adalah roh manusia itu sendiri. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, maksudnya Tuhan. Nah, yang bisa bercakap-cakap dengan kita, dengan Roh Kudus adalah roh manusia, roh kita. Nah, bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus? Kita harus hidup dalam pujian penyembahan. Kita harus rajin ibadah. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, saya sampaikan kepada kita, masalah Tuhan, bukan karena saya sudah pendeta, bukan, masalah Tuhan, bukan saya sombongan, tidak. Waktu saya menaikkan sepeda motor, masalah Tuhan, dimanapun saya berada, ya, dimanapun saya pergi di atas motor, ya sedang berjalan, saya selalu berdoa dalam roh. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau penolongku. Tuhan, Engkau yang melindungi aku sepanjang perjalanan. Tuhan, Engkau yang memberkati aku. Apapun yang saya lakukan hari ini, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Dan saya menyembah di dalam roh. Tuhan, aku menyembah Engkau. Sementara saya mengendarai motor, masalah Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi, masalah Tuhan? Ya, apa yang kita doakan, apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan. Ya, kami bangsa Tuhan, saya terus terang, kami tidak ada bisnis, tidak ada buka toko, tidak ada pencaharian setiap bulan. Ya, secara dunia, kami hanya percaya kepada Tuhan karena Rasul Paulus berkata bahwa orang yang hidup, orang percaya itu adalah hidup dalam iman. Dan itu yang kami praktekkan, masalah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Masalah Tuhan, selalu Tuhan mencukupi segala apa yang dibutuhkan, tidak pernah kekurangan. Anak-anak minta uang jajan, ya, anak-anak minta ini, minta itu, Tuhan sudah sediakan. Ya, kadang-kadang saya bergurau kepada teman-teman yang pegawai negeri. Kalau Bapak pegawai negeri, jangan heran. Ya, saya juga pegawai negeri. Masalah Tuhan, saya PNS. Ya, kok bisa Bapak pendeta kok jadi PNS? Bisa. Saya pegawai negeri surga. Ya, masalah Tuhan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan jangan minder, kita ini pegawai negeri surga, yang mana majikan kita yang menggaji kita adalah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang memiliki segala-galanya. Ya, mungkin ada pendeta di tempat ini ada menyerahkan hidup bersama Tuhan sepenuhnya. Ya, maksudnya Tuhan, kita punya majikan yang sama, yang tidak pernah pelit. Ya, kadang-kadang pegawai negeri dunia ini, maksudnya Tuhan, habis bulan habis gaji, malah utang lagi sama di toko, maksudnya Tuhan. Ya. Tapi kita anak Tuhan, kita pegawai negeri surga tidak pernah utang. Ya, Tuhan semua yang mencukupi segala yang kita butuhkan. Saya katakan gaji kami tidak hanya per bulan. Ya, di saat kami butuh, kami ambil dari majikan kami, dibayar gaji kami sama majikan kami. Dia ketawa-ketawa, masalah Tuhan. Saya bilang jangan ketawa, ini serius saya bilang gitu, masalah Tuhan. Ya, sekalipun kami tidak ada usaha, tidak ada bisnis, tidak ada pencarian setiap bulan, tapi saya punya majikan. Majikan itu luar biasa, bukan hanya di dunia ini.
Nanti kalau saya mati, dia juga majikan saya di sana. Dan saya memerintah bersama-sama dengan dia. Ya, dan lagi di sana tidak ada bisnis. Ya, nanti Pak Hari tidak ada bisnis di sana Pak Hari, tidak ada dokter di sana. Ya, dokter semua di sana dokter semua, dokter rohani semua. Ya, Bapak salah Tuhan. Makanya kalau sudah Pak Hari dokter di dunia ini, ya telaten, orang Jawa bilang telaten, ya sungguh-sungguh itu ya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, makanya Tuhan nanti berkati Pak Hari, istri dan anak-anak dan pekerja diberkati dengan luar biasa, dilindungi, dipelihara. Ya, apalagi nanti di sana Pak, kita bersama-sama dengan majikan kita. Satu meja dengan Bapak kita di sana. Amin, Bapak Ibu. Ya, satu meja dengan Bapak kita di sana, majikan kita. Ya, tidak ada pernah ada majikan dengan budaknya di sana itu makan satu meja. Ya. Ya, tidak ada misalnya Tuhan. Mungkin ada asisten rumah tangganya Pak Hari atau Bu Pungki, ya. Secara umumnya tidak pernah dan tidak bakal ya makan satu meja dengan majikannya. Ya, dia utamakan majikannya dulu baru dia makan. Artinya secara kasarnya sisa-sisa dari majikannya baru dia makan. Tapi kita insyaallah Tuhan kita bukan lagi budak dengan majikan kita. Kita sama-sama makan semeja dengan dia. Ya, malah dia rela tidak makan, dia rela mati asalkan Pak Hari itu makan duluan. Ya, jangan dulu aku makan Pak Hari duluan makan biar kenyang dulu, atau Ibu Pungki atau si Christian yang ada di sini masih muda. Ya, ya, makan dulu biar kenyang, biar besar. Ya, maksudnya Tuhan itu majikan kita, maksudnya Tuhan. Ya, orang yang berjalan dalam Roh Kudus adalah orang yang suka berdoa dan beribadah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus adalah roh doa. Ya, Roh Kudus adalah roh pemuji. Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Allah dan memuliakan Kristus. Itulah makanya Rasul Paulus berkata, berjalanlah bersama Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Tapi kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Tuhan, berarti kita bukan anak Allah. Berarti anaknya si setan. Ya, anak si setan setelah Tuhan ada rumahnya sendiri di neraka. Saya tidak mau apapun yang terjadi, saya tidak mau di sana. Mau dikasih miliaran aku tidak mau. Ya, maksudnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga misalnya Tuhan, selain suka berdoa, beribadah dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, cinta akan Tuhan atau cinta pelayanan atau melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ya. Boleh dibacakan kepada kita itu dulu Bu Fungki, Roma 12 ayat 11. Cinta pelayanan atau suka melayani. Roma 12 ayat 11. 12 ayat 11. Ya. Kemudian bunyinya, ya Bu. janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan ya. layanilah Tuhan. Ya, yang setuju katakan amin. Amin. Siapa yang mau melayani katakan amin. Amin. Ya, Bapak salah Tuhan di situ katakan janganlah kerajinanmu, semangatmu kendor. Ya. Layanilah Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan, upah kita tidak akan sia-sia. Roma 15 ayat 58. Coba baca Ibu Fungki. Ya. Roma 15. 1 Korintus Bu, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-58. Kalau kita semangat dalam melayani Tuhan, bangsa Tuhan, upah kita tidak sia-sia. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58. 58. Ya. Ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya. Jangan goyah. Ya. Dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Ya. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Maka yang ada di Zoom malam hari ini, upahmu tidak sia-sia. Sudah dicatat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Sudah kita tinggalkan kesibukan kita dalam dunia, kita menghadap Allah, kita menghadap Tuhan. Dan Tuhan berkata, upahmu tidak akan sia-sia. Ya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, layani Tuhan sebagaimana talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kalau juga tidak dikaruniakan khotbah, ya jangan khotbah, nanti tidak karu-karuan. Ya. Ngalung itu nanti khotbahnya ada karu-karuan, tidak kemana-mana.
Ya, tujuannya tadi mau ke Jakarta, tapi belok ke Wonosobo, belok ke Mupawa, belok ke Jakarta, tidak kemana-mana. Tapi kalau itu panggilan, ya kita harus terlatih, kita harus semangat. Kalau kita juga bukan talenta kita memimpin pujian, jadi WL, jangan coba-coba, tidak karu-karuan. Ya, nanti musik gitar atau suara musik dengan suara kita, ya tidak sejalan, maksudnya Tuhan. Kemarin ada di grup lain, di grup kami itu disuruh saya WL. Saya bilang, mohon maaf, saya itu bukan jurusan ke sana, saya jurusan Jakarta. Jakarta nggak ada musik ya? Saya jurusan Jakarta, bukan jurusan Mempawah. Jangan bilang minta aku WL, Anda tahu saya itu. Akhirnya ya Pak, minta maaf, dia bilang gitu. Baguslah Tuhan. Apapun talenta kita tekuni. Ya, Ibu Pungki yang dipakai Tuhan untuk WL membawa umat Tuhan dalam hadirat Allah, tekuni. Ya, semangat. Ya, Pak Hari melayani apa yang Tuhan kehendaki, silakan. Melayani masyarakat yang sakit dengan penuh sosial, layani. Ya, maka upah kita tidak akan sia-sia. Itu janji Tuhan, maksudnya Tuhan ya. Cinta pelayanan. Ya, karena istilah melayani itu maksudnya Tuhan. Kalau kita melihat ya di dalam Markus pasal yang 10 ayat 45 di sana berkata bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Nah, kalau kita pelajari kata melayani di sana maksudnya Tuhan, melayani itu adalah memberi waktu kepada orang yang dilayani. Ya, memberikan sesuatu kepada orang yang dilayani. Bukan kita duduk diam di meja lalu ada orang melayani kita, bukan maksudnya Tuhan. Kita turun ke bawah. Itu namanya melayani. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus maksudnya Tuhan, kesukaannya melayani dengan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, saya katakan tadi, mereka semua punya komitmen pelayanan yang luar biasa. Ya, orang yang dipimpin atau hidup berjalan bersama Tuhan, mereka adalah rela menderita bahkan mati untuk pelayanan. Ya, saya sudah sampaikan kepada kita pelayanan yang sedang saya rintis sekarang ini, usaha Tuhan. Jarak dari rumah saya ke tempat pelayanan itu tahu berapa kilo? 30 kilo, usaha Tuhan. Ya, 30 kilo di mana sekitar setengah perjalanan usaha Tuhan sudah tidak ada sinyal. Ya, dan itu jarang ada rumah, usaha gelap sekali, tidak ada lampu sepanjang perjalanan di sana itu usaha Tuhan. Tapi demi panggilan Tuhan, ya saya harus siap karena saya tahu bahwa di saat aku melangkah untuk berjalan, Tuhan ada di depanku yang membela, yang melepaskan aku dari segala mara bahaya. Yang memelihara, melindungi sampai ke tempat pelayanan, sampai pulang ke rumah. Sampai saat ini puji Tuhan, usaha Tuhan ya. Dari 21 Oktober 2021 kami buka mulai ibadah, sampai sekarang ini kendaraan saya tidak pernah rusak di tengah jalan. Kalau rusak di tengah jalan, usaha Tuhan habis ya. Mungkin kami bikin tenda di situ, tidur di situ, usaha Tuhan. Ya, kenapa? Tidak ada sinyal yang bisa kami hubungi. Ya, kalau ada sinyal bisa kami hubungi jemaat, bisa membantu kami, usaha Tuhan. Dan kalau sudah sampai di tengah-tengah jalan itu, usaha Tuhan, satu pun tidak ada sinyal. Apa itu simpati atau apa, tidak ada sinyal. Pokoknya kalau Tuhan izinkan kami rusak ke sepeda motor di tengah jalan, ya kami pasti bikin tenda di tengah jalan, tidur di situ, besok pagi baru pulang, atau nunggu orang bisa lewat. Ya betul Bapak Senator, saya tidak bohong dan saya tidak merekayasa, itu kenyataan. Tapi selama ini hampir 3 bulan usaha Tuhan itu selalu menyertai. Ya, tidak pernah kami sakit, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah kendaraan rusak. Ya, usaha Tuhan. Dan itulah kebanggaan kami, dan itulah Tuhan berkata, jangan khawatir anakku, aku akan melindungi engkau, aku akan melihara engkau. Ya, yang penting kita harus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun mati untuk Tuhan. Rasul Paulus berkata apa? Hiduplah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi Tuhan tidak biarkan kita seperti itu, usaha Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, ya, nah, semua punya api yang membara dalam hati untuk melayani. Ada semangat, ada power, ya, maksudnya Tuhan, ada kekuatan daripada Roh Kudus yang selalu memberikan kita semangat untuk melayani Tuhan. Ya, itu karakter yang ketiga. Ya, mereka suka melayani, rindu melayani, semangat melayani. Yang keempat, karakteristik yang keempat dalam berjalan bersama Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan. Ya, Bapak salah Tuhan,
hidup dalam kekudusan ini masalah Tuhan bukan dalam arti sudah sempurna. Ya. Hidup dalam kekudusan ini masalah Tuhan kudus itu artinya dipisahkan. Bahasa Ibrani-nya di sana itu dipisahkan dari dunia. Artinya tidak ikut-ikutan dengan dunia. Ya. Kalau dunia di sana main narkoba, kalau dunia di sana korupsi, kalau dunia di sana hanya mementingkan diri sendiri, kalau dunia di sana sangat egois sekali, kalau dunia di sana hidup dalam kesombongan, tapi kita yang dipimpin Roh Kudus, ya, itu kita tidak akan mengalami hal itu. Itu namanya kekudusan daripada Allah. Ya, karena kita tidak berasal daripada dunia, kita berasal daripada Tuhan. Ya, karena Roh Kudus itu masalah Tuhan yang bisa menguduskan kita, yang mampu memberikan kita kekuatan untuk tetap berpisah dengan dunia, sekalipun kita dalam dunia. Ya, orang berkata, Pak, kita di dunia ini, Pak, masa kita tidak bisa. Ya, saya percaya. Ya, saya percaya kita di dunia, tapi jangan ikut-ikutan dengan dunia, dengan karsi yang saya sampaikan tadi. Ya, apalagi pendeta kalau dia sudah menjabat, mengklaim dia pendeta, harus benar-benar menjaga kekudusan. Ya, pernah saya sampaikan kepada jemaat, ada banyak pendeta, ya, forum forum hamba Tuhan di kabupaten di mana saya berada ini, saya katakan ada banyak hamba Tuhan mengklaim dirinya pendeta, tapi saya katakan itu hanya pendeta mimbar, ya, hanya pendeta mimbar. Kalau dia khotbah di mimbar kelihatan pendeta, waduh luar biasa. Tapi udah turun dari mimbar, tidak ada bedanya dengan orang dunia, ya. Ya, tidak kelihatan dengan orang dunia. Kalau orang dunia merokok, pendeta juga merokok. Ya, kalau orang dunia minum minuman keras, orang pendeta juga minum minuman keras. Itu buktinya ada misalnya Tuhan. Saya saksikan sendiri ada pendeta yang menjual arak. Ya, ada yang merokok. Padahal di mimbar pendeta dilarang jangan merokok, jangan minum arak, jangan berdosa. Ya, itu hanya di mimbar sana itu, maka saya katakan hanya pendeta di atas mimbar. Ya. Tapi kalau sudah turun mimbar, sudah bukan pendeta lagi, manusia dunia. Sama dengan jemaat, masalah Tuhan. Jemaat kelihatan, waduh, luar biasa di gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kembali kepada pekerjaannya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak ada beda dengan dunia. Sama. Kalau orang dunia juga masih membutuhkan paranormal, para dukun. Jemaat juga masih membutuhkan paranormal, para dukun. Kan tidak ada bedanya. Nah, makanya di sini dikatakan orang yang hidup berjalan bersama Roh Kudus, dia akan hidup dalam kekudusan. Artinya terpisah dengan dunia, tidak ikut-ikutan dengan dunia. Ya, apa yang dilakukan dunia, kita harus batasi, kita harus jaga supaya kita tetap kudus di hadapan Allah. Karena Roh Kudus itulah yang menguduskan kita. Ya, nanti baca Roma 15 ayat 16, ya. Roh mengisapkan dosa. Ya, Roh Kudus itu mengingatkan kita dosa, dan dengan Roh Kudus itu kita bisa bertobat. Bapak Ibu, kalau tidak ada Roh Kudus dulu yang mau menjamah saya, mana saya bisa Bapak misalnya itu bertobat. Ya, saya bisa katakan kepada kita di tempat ini mungkin saya hampir sama dengan Rasul Paulus, rata belakang Rasul Paulus. Ya, bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya mungkin sedikit-sedikitlah saya bisa lakukan seperti itu. Tapi dengan Roh Kudus mengisapkan saya bertobat. Dan waktu saya bertobat masalah Tuhan, saya lihat diri saya tidak ada dekat dengan Tuhan. Jauh berapa ratus mungkin miliar kilo tidak ada. Akhirnya masalah saya kembali ke jalan yang benar. Dan saya sekarang tidak merokok. Dulu merokok masalah Tuhan, minum arak, ya main judi. Saya pernah tidak pulang ke rumah 1 minggu, 2 minggu di meja judi. Nah, tapi sekarang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dia sudah pisah dengan dunia, tidak melakukan hal itu lagi, tidak merokok, tidak main judi, tidak minum arak, ya. Dan suka mukul orang masalah Tuhan, ya. Sekarang tidak. Ya, waktu saya masuk penjara 8 bulan, saya mukul orang masalah Tuhan, hampir mati. Ya, tangan ini saya salibkan, saya pasang tato. Tangan ini tidak boleh lagi dipakai untuk mukul orang. Pakai tangan ini untuk memberkati, untuk menyembuhkan orang. Ya, masalah Tuhan, dan itu yang disebut menguduskan, ya, dikuduskan, dipisahkan dari dunia, harus bertobat. Ya, Roh Kudus memberikan hati yang taat pada firman Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa taati firman Allah, maunya kita sendiri. Ya, kalau orang Jawa bilang apa itu bukugi, karemu dewe, ya, karemu dewe itu maunya sendiri, yang tidak peduli. Ya, masalah Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus memberikan kita hati yang taat untuk firman Allah. Yang terakhir, karakteristik orang yang berjalan dalam Roh Kudus,
Yang terakhir adalah hidup yang penuh kedamaian. Ya, hidup dalam kedamaian, tidak ada musuh. Ya, maksudnya Tuhan, Roh Kudus adalah roh penghibur, selalu menghibur kita dalam segala keletihan kita, kecapean kita. Kita capek untuk dihina, kita capek untuk difitnah. Roh Kudus berkata, Sony, anakku, kamu harus sabar, kamu harus senyum. Ya, maksudnya Tuhan. Ya, makanya saya katakan tadi bergurau-gurau kita, kalau ada pahari pasti ada sukacita. Maksudnya Tuhan. Kenapa? Karena suka ketawa, ya, ringan senyum. Maksudnya Tuhan itu hanya gurau sebenarnya, tapi itu berisi. Maksudnya Tuhan ada maknanya. Ya, seperti di Fuki, semua kita yang ada di Zoom. Makanya selalu saya masuk Zoom itu pasti saya harus mendatangkan dulu sukacita. Kita bisa ketawa, ya, kita bisa senyum satu dengan yang lain, kita bisa sapa dengan sukacita. Itu tandanya tidak ada permusuhan, ya, ada kedamaian. Masalah Tuhan, ya, tidak ada permusuhan satu dengan yang lain. Kita bisa bergurau. Nah, makanya karakteristik orang yang berjalan dalam Roh Kudus adalah hidup yang penuh kedamaian. Ya, Roh Kudus adalah penghibur, ya. Yohanes pasal 15:26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, usaha Tuhan. Dan yang selanjutnya, Roh Kudus sumber damai sejahtera. Ya, maksudnya Tuhan. Damai sejahtera itu yang paling kita idam-idamkan, Bapak Saudara Tuhan. Ya, sekalipun kita hebat, kita kaya raya, kita jadi miliarder, masalah Tuhan. Kalau tidak ada kedamaian, banyak musuh, tidak ada sukacita, itu semua nihil nilainya. Ya, Bapak Saudara Tuhan. Ya, di dalam Roma 14, Yohanes 14, ya, Bapak Saudara Tuhan, bahwa Roh Kudus, Tuhan Yesus memberikan kita, ya, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki. Dan tidak itu kata firman Tuhan, itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya, maksudnya Tuhan. Nah, kerajaan surga itu ada berbicara tentang kedamaian, sukacita, penghibur daripada Roh Kudus. Bukan karena kita punya harta. Ya, Roma 14 ayat 17 saya bacakan kepada kita dan diperhatikan dengan baik-baik. Ya, maksudnya Tuhan. Sebab kerajaan Allah, ya, sebab kerajaan Allah, sebab sukacita dan sejahtera dari Allah, ya, di situ dikatakan bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal harta, kekayaan, fasilitas yang kita miliki, tetapi berbicara tentang apa? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah, usaha Tuhan, berarti kita sudah memiliki kebenaran. Ya, kebenaran itu Tuhan Yesus. Ya, damai sejahtera itu kedamaian, dan sejahtera itu ada Tuhan cukupi segala apa yang dibutuhkan, ya. Dan yang ketiga adalah sukacita oleh Roh Kudus. Makanya kita selalu ketawa, ya, karena itu juga sebagai obat dalam kehidupan kita. Ya, Amsal Sulaiman berkata, ya, obat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, mari hiduplah berjalan bersama Tuhan dan milikilah karakteristik ini supaya kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Buka hati malam hari ini. Ya, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ibu Funke, bisa kita naik ke sebuah pujian, refnya aja, mengalirlah Roh Kudus. Kita naikkan refnya aja, Bu, endingnya aja, Bu, refnya. Mengalirlah kuasa Roh. Ambil nadanya dulu, Bu. Mengalirlah kuasa tempat, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi, Bu, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus.
kita berdoa Bapak Tuhan. Amin. Tuhan Haleluya. Yesus, atas tuntunan Roh Kudus-Mu, aku berdoa untuk semua anggota Zoom yang ada di tempat ini Tuhan malam hari ini, tanpa kecuali Tuhan berkati mereka. Tuntun dan pimpin kami Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, Kami Yesus. bersama Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kau berkati setiap umat-Mu Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, pelayan-pelayan yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka. Amin. Bila ada orang sakit di tempat ini Tuhan, kami berdoa kuasa firman Allah pada malam hari ini Amin. yang sudah Haleluya. berkumandang bagi kami, yang Amin. sanggup menyembuhkan mereka apapun penyakit yang mereka derita. Saya Yesus. katakan oleh Yesus. firman Allah, oleh kuasa nama Yesus, mereka disembuhkan dengan sempurna. Di Amin. dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Saya maaf ini dari rumah sakit lari-lari buru-buru. Shalom semuanya, selamat malam. Saya Shalom. sebenarnya dari beberapa hari lalu sudah memberikan informasi kalau saya tuh ada perlu, baik saya menghubungi Mbak Pungki yang telepon tapi yang terima anak mantu, menghubungi Pak Sony tapi sedang sibuk, ada pelayanan. Sebenarnya juga udah mengasih signal sama dokter koko dokter hari. Jadi saya waktu hari Senin jam Selasa jam 2.30 untuk yang kesekian kalinya pada setiap hari Selasa itu, malam Selasa itu saya selalu merasakan hal-hal yang tidak wajar. Jadi seperti saya tidak bisa bernapas, dada saya terbakar, sakit. Terus saya merasakan ada yang aneh aja gitu. Resum dokter kemarin juga sudah dibilang kalau saya tidak terlalu ada yang gawat lah ya. Memang ada masalah di jantung, tapi tidak ada yang terlalu gawat seperti saya harus kemarin di kateter atau apa dulu, tidak ada. Hanya aritmia aja. Tapi saya bilang, saya kenapa ngerasakan dahsyat kayak gini. Kebetulan saya sampai dirawat di ICU itu juga kebetulan Senin malam Selasa saya masuk. Sebelumnya saya juga Senin malam Selasa sebelumnya, jadi saya juga masuk di IGD tapi saya tidak dirawat. Jadi saya pikir bereview beberapa kali kenapa saya kayak gini gitu. Kebetulan memang ada yang pernah tanya, kamu lahirnya tanggal berapa? Weton kamu apa? Terus hari apa? Saya pernah bilang waktu itu ada sama orang. Saya nggak tahu kenapa, saya bukan mau percaya kayak gitu, tapi saya merasakan ada hal-hal yang aneh yang bikin saya tidak sejahtera. Bahkan di rumah pun saya sampai ribut besar sama suami. Saya diusir, saya marah-marah. Terus saya melihat aura suami saya juga seperti bukan suami saya, kayak saya melihat setan gitu. Saya melihatnya kok wajahnya menyeramkan. Jadi saya bukan mengada-ada atau berlebihan, tapi saya memang kemarin saya sedang bergumul, sedang ketakutan. Saya tuh kayak kebingungan, saya sampai harus kemana, saya takut karena di rumah ini tidak ada yang bisa menopang dalam doa, yang jaga saya nggak ada, saya sendiri. Jadi dalam saya ketakutan, nahan sakit, tengah malam itu saya megap-megap lagi, terpaksa saya bangunin suami saya minta tolong. Tapi besoknya bukannya baik-baik, malah saya diserang. Itu jadi saya melihat suami saya aneh sekali. Nah, saya takutnya benar-benar terjadi apa-apa karena saya juga di dalam tidur saya selalu bermimpi yang aneh-aneh, yang nggak wajar, dan saya selalu dalam keadaan tidur dada saya tiba-tiba kayak dihantam. Harusnya kalau aritmia itu yang saya tahu, kalau saya melakukan aktivitas dia baru akan terasa hal-hal yang nggak wajar di jantung. Ya, tapi dalam keadaan saya tidur, kenapa saya sampai tidur? Apa gitu saya? Di sini saya. Oh Tuhan Yesus, saya bilang. Sakit luar biasa di sini saya.
Terus baru langsung saya sesak napas, saya cepat-cepat, saya punya oksigen di kamar saya ini ada dua tabung. Saya langsung ambil dengan kekuatan saya, sisa kekuatan saya pakai sambil saya berdoa. Jadi itu kemarin saya, Pak Pendeta Sony, saya telepon, saya mau konsultasi. Saya merasa sakit saya sepertinya bukan sakit biasa. Jadi ada medis dan non medis. Jadi saya mungkin mau minta tolong lagi sama hamba Tuhan di sini. Tolong bantu dah doa. Karena selain saya sedang kayak gini, suami saya juga sampai bicara yang kasar, separuhnya mengancam saya, itu aja. Padahal kemarinnya enggak, dia justru sayangin saya, urusin saya, tiba-tiba kayak begitu. Itu aja, Pak Pendeta, halo, Pak, semuanya. Baik, nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta Sony. Juga Livia sudah sembuh, Livia? Livia. Salam Livia, sudah sembuh belum? Rivina kali. Terus Pak Christian minta didoakan pemulihan mata, Pak. Habis operasi mata ya, Pak Christian ya? Iya, betul. Nah, nanti sekalian yang sakit nanti Pak Sony sekalian doa khusus. Siap. Yang sakit. Sebelum Pak Evianto doa bangsa-bangsa. Belum, Ibu. Ya. Kita mengangkat satu pujian dulu. Roh Kudus hadir di sini. Setiap doa mari kita semua menopang. Doa apapun. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Berharap aja bangsa kami. Karena kami percaya bangsa kami akan menikmati lawatan-Mu ketika kami berserah penuh kepada Engkau ya. Amin. Kau Bapa yang baik yang akan menyertai bangsa ini. Kau Bapa yang baik yang akan memulihkan bangsa ini. Karena kami percaya hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan bangsa kami. Jadikanlah kami terang di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami pelita di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Sehingga kami Tuhan dapat menunjukkan bahwa kami adalah pembawa damai sejahtera. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami percaya bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan ketika kami bersatu hati mendoakan bangsa ini. Membawa pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin kami. Engkau yang memberikan mereka marifat. TNI, Polri, semuanya Tuhan. Brimob yang ada di bangsa ini kami berdoa biarlah kesatuan hati daripada Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa ini terjadi bagi mereka. Kau memberkati para PNS dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kau memberkati secara khusus Bapak Presiden sebagai panglima tertinggi di bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat, memberikan kekuatan, memberikan marifat dalam membawa bangsa ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk seluruh dunia yang ada yang Kau ciptakan. Kami percaya Tuhan yang mengendalikan semua. Bahkan kami memberkati bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kau yang memberkati mereka sehingga melalui mereka Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tiada yang mustahil ketika kami berserah penuh kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kami berjalan di dalam roh Tuhan. Karena roh Tuhan yang memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Bawalah kami Tuhan untuk terus gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini menjadi berkat. Biarlah kesatuan hati terjadi antara satu sinode dengan sinode yang lain. Biarlah semuanya Engkau padukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan juga yang bekerja di bangsa ini, baik sebagai dokter dan apapun kegiatan mereka yang mengambil bagian di bangsa ini. Kau memberkati mereka. Kau memberkati dimanapun mereka bekerja, Bapak, di bangsa dan negara kami. Bahkan kami berdoa buat rencana pemindahan ibu kota. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong segala prosesnya. Kau yang menopang pemerintahan kami. Kami percaya ketika Tuhan yang memulai segala pekerjaan-Mu, maka Engkau juga yang bertanggung jawab apa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu salah Tuhan, khusus yang sakit malam hari ini kita fokuskan iman kita, Ibu Ana. Ya, kelihatannya bukan sakit penyakit yang biasa. Nah, saya lihat tadi kesaksian beliau adalah gangguan dari roh jahat.
yang ada dalam hidupnya dan juga dalam kehidupan suaminya. Ya, ada sedikit gangguan roh jahat ya. Anda kalau bisa nanti Ibu Ana bisa panggil hamba Tuhan, bisa datang ke rumah untuk membersihkan rumah dan mengurapi dengan minyak dan mengusir ya. Selama itu tidak dikerjakan ya selalu mengganggu ya, terutama ya suami dan keluarga ya. Nah, tapi kita percaya malam hari ini kalau kehendak Tuhan terjadi ya dia akan bisa melawat. Semua itu tidak ada mustahil. Ya, semua itu tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Ibu Lydia yang tidak tahu ini sudah dioperasi atau belum operasi, Bu? Masih. Sudah kemarin, Pak. Oh, sudah berarti pemulihan, Bu ya? Sudah selesai operasi. Oke, siap. Tapi belum ada kabar bagaimana kondisinya, ya kita doakan saja. Berarti pemulihan operasi, Bu ya? Pemulihan kesehatan. Kemudian Liviana tuh kemarin lambung sama tifus. Lambung? Lambung dan tifus. Lambung sama tifus, Bu ya? Liviana ya. Pak Christian, pemulihan. Ya, mata ya, penglihatan Bu ya. Ya. Penglihatan, oke ya. Ibu Ana, tolong nanti bisa setiap yang sakit ini ditumpangi tangan sendiri ya, di mana yang sakit ya taruh tanganmu di situ ya. Kalau Ibu Ana tumpangi kepala ya, atau apa namanya itu? Kalau jidat, ya. Penyakitnya banyak, taruh di kepala. Di kepala ya, di kepala. Tangan kiri angkat ke atas, tangan kanan di. Iya. Nanti Ibu Lydia nanti saya doakan. Terus Pak Christian ya taruh mata di mata ya, yang sakit itu ya. Taruh tanganmu yang satu, minta sama Tuhan supaya penglihatannya jelas ya, seperti biasa. Dan Ibu Livia ya taruh di atas di mana yang sakit ya. Angkat tangan dari depan dan juga niat hatimu ya, yang bisa menyembuhkan engkau. Malam hari ini kita akan bisa melihat kuasa mujizat Tuhan boleh bekerja ya. Amin, amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang kita minta pasti Tuhan kabulkan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang selalu menolong kami, Allah Roh Kudus yang selalu ada di mana-mana, Allah Roh Kudus selalu menemani semua orang yang ada di Zoom ini, dan dimanapun mereka ada di rumah, Engkau juga selalu menemani mereka. Dan malam hari ini kami bawa di hadapan-Mu Ibu Ana, Ibu Lydia, Ibu Christine, dan Ibu Livia. Ya saat ini Tuhan mereka mengalami sakit penyakit. Ya Tuhan, Engkau ada di sana dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Kami tidak mampu, kami tidak bisa karena kami manusia biasa. Amin. Tapi firman Allah berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus memegang ular, macam racun tidak celaka, mengusir setan daripada orang, maka setan akan lari. Dan kami menumpahkan tangan orang sakit, maka orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami di sini tidak punya apa-apa, hamba-Mu secara khusus. Tuhan Yesus, Engkau urapi dan urapan kuasa-Mu, bukan karena kuat dan hamba, bukan karena kuat dan gagah hamba, bukan karena hamba hebat, bukan karena hamba ajaib, tapi yang ajaib adalah Yesus Kristus, yang ajaib adalah Tuhan kami Kristus, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh karena itu, ini hamba datang di hadapan-Mu bersama Roh Kudus, Tuhan Yesus, untuk mendoakan yang sakit. Tuhan, sebelum ampuni kami dan segala kelemahan kami. Sepanjang hari ini ada kelemahan, kesalahan, dosa kami yang menyakiti hati Tuhan, yang menghalangi doa kami tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu ini hamba datang mengambil tahta-Mu. Tuhan, ampuni hamba-Mu, sucikan kuduskan dan kuasa darah-Mu, layakan perkenakan hamba untuk memberikan mereka menikmati mukjizat Tuhan pada malam hari ini. Dalam segala apa yang mereka alami, apa yang mereka derita saat ini, Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sita oke rabasita karaote. Yesus ya sita rabasanda rabasi karabasi. Sita karabase dekitu. Ora basita kara labase de rabasi di darabase. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima buka hati. Datang kepada Tuhan, minta. Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus ada bersamamu saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Allah tidak bisa dibatasi. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi dengan cara. Dimanapun Ibu Tuhan Yesus, Ibu anak tadi berada. Dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, segala roh yang
dalam nama Yesus. Darah Yesus. Malam hari ini Pas. Tuhan, Ya, izinkan hamba-Mu Tuhan Semuanya berdoa penuh dengan untuk Ibu kemuliaan. Ana, Tuhan dalam Semuanya segala penuh kuasa dengan setan, sukacita. kuasa iblis, Dalam kuasa nama roh Yesus. jahat yang menguasai ibu Ana, yang Oh, menguasai haleluya. suaminya, yang berkuasa dalam rumahnya Holy pada Spirit, malam hari Holy ini Tuhan. Spirit, Di dalam Holy nama Spirit, Yesus, Holy dalam Spirit, dalam nama Holy Yesus, Spirit, saya patahkan Holy kuasa Spirit, setan, dalam nama kuasa Yesus. iblis, Yesus. dalam Amin. nama Yesus, kuasa roh kegelapan, Dalam kuasa nama orang Yesus. jahat yang ingin mencelakakan keluarga Yes. ini, saya katakan di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Saya hancurkan itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yes. Keluar dalam keluarga Ibu Ana, keluar dalam hidup Ibu Ana, keluar dari hidup suaminya, keluar dari Haleluya. anak-anaknya, di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Keluar dari rumah Dalam tangga Ibu nama Ana. Yesus. Hai setan, hai iblis, engkau tidak berkuasa mencelakakan Ibu Ana. Amin. Tidak berkuasa mencelakakan suaminya Ibu Ana. Dalam nama Yesus, kami patahkan kuasamu, kami hancurkan engkau. Dalam nama Yesus, hai roh jahat, hai roh setan yang mengganggu kesehatan Ibu Ana. Dengarkan suara saya. Dalam nama Yesus, saya hancurkan engkau. Saya patahkan engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Darah Saya Yesus mendengar suara menghancurkan engkau. ketawa belakang. Darah Yesus menghancurkan Saya engkau. mendengar suara Kuasa nama Yesus menghancurkan engkau, hai setan. Api Nama Roh Yesus. Kudus, api Roh Kudus Api daripada membakar Allah engkau. membakar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tinggalkan keluarga Ibu Ana, tinggalkan hidup Ibu Ana, tinggalkan Ibu Ana saat ini. Dalam nama Yesus, api Roh Kudus mengusir engkau. Keluar, keluar dalam nama Yesus. Keluar, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar, hai setan. Keluar. Sirabatanda rabaseke rabaseke. Keluar, 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 keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar, keluar. Tinggalkan rumah tangga Ibu Ana. Tinggalkan suaminya. Tinggalkan Ibu Ana. Dalam nama Yesus. Saya perintahkan engkau. Hai setan, hai iblis. Saya perintahkan engkau. Di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Api Roh Kudus akan membakar engkau Amin. mulai malam hari ini. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Engkau sembuh. Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu serahkan Ibu Ana dalam tangan-Mu. Hamba-Mu mohon Tuhan lindungi dan pagari dia dengan api Roh Kudus. Dan Tuhan lindungi dia dengan kuasa kemuliaan-Mu. Hingga Ibu Ana ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan tidak ada lagi Tuhan setan, tidak lagi roh jahat yang sangat mengganggu kehidupannya. Sinar kemuliaan menyinari Ibu Ana dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang berhak mengganggu kehidupan keluarganya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan waktu. Tidak bisa dibatasi dengan cara. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau sedang menjamah Ibu Ana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketenangan. Tuhan kedamaian. Mengalir dalam tubuh Ibu Ana. Mengalir dalam kehidupan Ibu Ana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hubungan suami yang mulai retak. Saya malam hari ini, saya katakan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi permusuhan antara mereka. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan Ibu Ana. Mulai malam hari ini. Dia akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia mengalami ketenangan. Dia menikmati kuasa Tuhan. Menikmati kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Apa juga kami berdoa untuk Bu Lydia Tuhan pasca operasi. Bapa di surga, kuasa-Mu Tuhan menjamah. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah bekas operasi yang sudah dialami oleh Ibu Lydia. Malam hari ini kami nyatakan disembuhkan oleh Tuhan. Kami nyatakan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Operasi Tuhan, bekas operasi yang masih basah, yang masih sakit. Malam hari ini Tuhan, kami Tuhan Yesus nyatakan sudah dikeringkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hingga Ibu Lydia boleh pulang ke rumah dengan kesehatan yang sebenar pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kami Kristian, ya, tadi itu ada gangguan penglihatan di mata. Pasca Tuhan operasi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, oleh kuasa-Mu Tuhan, kami patahkan, kami Tuhan hancurkan kuasa-kuasa sakit penyakit. Ia menghalangi Tuhan Yesus penglihatan
di mata saudara kami Kristian malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kuasa darah Yesus, di dalam bilu-bilu Yesus, di dalam darah Yesus. Saudara kami Kristian yang menikmati mujizat Tuhan, penglihatan sudah jelas, penglihatan di mata sudah sembuh di dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada mustahil. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau berkati Kristian, urapi dia Tuhan, urapan kuasa Allah, berkati pekerjaan, berkati kesehatan, berkati keluarga, orang tua, semua berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Ibu Livia, ya saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit lambung dan tipes. Bapak di surga, dengan Tuhan yang penumpakan tangannya di atas yang sakit ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan, Engkau menjamah Tuhan lambung, Engkau menjamah Tuhan tipes, menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, kuasa firman Allah yang sudah diterima malam hari ini oleh Bu Livia, dia disembuhkan dalam sakit lambung, disembuhkan dari tipes di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Bu Livia, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga Bu Livia tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan tidak ada lagi penyakit yang mengganggu kesehatannya mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha. Berkati Bu Livia, berkati saudara kami Kristian, berkati Bu Lidiana, berkati Ibu Ana malam hari ini. Dan semua kami yang sudah mendukung dalam doa, Tuhan berkati kami. Hingga Tuhan mereka akan melihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi malam hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Mungkin juga yang ada di Zoom ini Tuhan, kami serahkan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, di mana sebentar lagi Tuhan kami istirahat. Kami Tuhan Yesus menutup Zoom ini Tuhan. Dan kami mau istirahat di tempat kami masing-masing. Bapak sertai kami sepanjang hari ini. Berikan kami tidurnya malam hari ini Tuhan. Jika kami boleh tidurnya dan besok pagi kami boleh bangun kembali. Dalam perlindungan Tuhan kami boleh bangun kembali. Dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami boleh Tuhan hidup kembali. Kami boleh bernafas kembali seperti biasa. Dan nama Tuhan ditinggi dipermuliakan. Apabila kami beraktivitas besok sertai kami. Tutup kami Roh Kudus. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Boleh berkenan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kau berkati Tuhan Pak Herman. Kau berkati Pak Hari dalam tugasnya. Amin, amin, amin. Berkati dalam nama Yesus. Kesehatannya Tuhan. Kau berkati istri dan orang tua. Berkati Bapak. Keluarga Pak Herman. Kau berkati istri, anak-anak, pekerjaan. Amin, Tuhan berkati. Dan siapapun yang ada di dalam grup ini Tuhan. Engkau berkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Bapak Ibu yang keselamat. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, menutup Zoom ini. Haleluya Yesus. Sama Tuhan, arahkanlah pandanganmu, arahkanlah pikiranmu kepada Allah. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Terima kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu. Terima Dan kasih. memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan memberkati segala aktivitasmu. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaanmu. Dibuat Tuhan menjadi naik. Haleluya. Engkau dibuat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Di Amin. dalam nama Yesus. Pulanglah dan istirahatlah malam hari ini. Bawalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera Terima daripada kasih. Allah Bapa di surga. Berkat sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan Amin. kita. Dan berkat persekutuan Roh Kudus. Boleh memberkati kita semua. Mulai malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus Maranatha. Datang kedua menjemput kita akan awan-awan. Pulanglah dan beristirahat malam hari ini. Dengan damai sejahtera daripada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya. Syukur hanya bagi ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi. Ku
Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Ya, sembuh ya. Sembuh. Iya, Cepat yuk. sembuh buat Sembuh semuanya. ya. Terima Iya, kasih Ibu. Pak Pendeta Sama-sama buat Bu. semuanya. Nah, jangan mikir macam-macam Bu Ana. Iya, Mak. Usahakan Sebenarnya- selalu hadir supaya dengar Sebenarnya firman kalau Tuhan Ya. saya ya. kalau Saya dekat- pasti saya- hadir kalau bisa saya pasti dekat di hadir sana sih, Bu, ibadah. saya bisa datang ke rumah, kita bisa doakan, kita bisa bersihkan rumah. Itu ada sesuatu. Tadi waktu saya mengusir itu saya agak merinding gitu ya. Ya. Iya, Nah. saya juga. Saya bahkan dengar suara cekikikan ketawa, tapi Ya. mentertawakan. Tapi bagaimana ya, saya di Kalbar di sini ya, Bapak Ibu jauh ya. Kalau bisa Lewat ada doa pun hamba juga Tuhan di Tuhan sana, berkuasa ya. Pak Samuel. ada hamba Tuhan